Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ruang Ustadz Zainul dan Hasan Bisni BCC. Hari ini kami semua bahagia karena ini semua ini berderet ada 5 meja. Ada 5 meja sama Bang 6. Ini 7. Senangnya saya dan teman-teman dekat dengan Ustadz dan karena apa? Karena ini tadi. Ini hari ini alhamdulillah setelah sekian kita nggak ada Q&A lagi, ini akan ada Q&A insya Allah. Ustaz, ini sudah banyak fans Ustadz Danu ini yang menyampaikan pertanyaan Ustaz. Pertama dari Bu Nani Suryani. Ini waktu anak lahir rambutnya itu hitam, tapi pas usia 6 tahun berubah jadi putih semuanya. Kenapa nih? Itu biasanya genetik itu Pak Ji. Oh gitu. Itu genetik, bukan suatu penyakit, nggak apa-apa. Asal mukanya tetap ya, karena Mukanya tetap. kalau rambutnya putih, mukanya ikut menua, itu penyakit. Oh bagus. Tetap harus kita selesaikan. Tapi kalau hanya rambutnya putih, itu genetik. Biasanya genetiknya itu dulu orang tuanya termasuk ada suatu masalah dengan orang tuanya lagi yang difikirkan. Kalau dibilang itu marah enggak, hanya difikirkan aja, agak kuat dipikirin aja. Itu nanti genetiknya turun ke anaknya, sehingga anaknya ada yang lahir seperti itu. Nanti yang 6 tahun itu memutih memang ada. Anak yang lain bisa balik lagi ke hitam apa enggak? Nggak bisa. Sudah gitu ya. Memang sudah rusak dari itunya, tapi nggak apa-apa. Kalau rambut insya Allah nggak apa-apa. Ya. Oke, berikutnya dari adik Lubis. Sakit di tumit, kalau bangun tidur kemudian jalan sakit itu di tumit. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah ini adik Lubis ini saya tidak tahu persis umurnya berapa. Karena kalau umurnya masih di bawah 45. Takutnya adik Lubis ini nenek-nenek juga bisa juga. Kalau mamanya ini umurnya di bawah 45. Oke, kita nggak usah ngomongin umur ya, tapi kita ngomong sakit di tumit, bangun tidur untuk jalan sakit. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini saya tidak tahu persis sudah berapa bulan atau berapa hari, saya tidak tahu persis. Tetapi saya coba menjawab global aja, bahwa kalau sakit di tumit itu berhubungan dengan persoalan kejengkelan, Pak Haji, jengkel terhadap seseorang. Kalau adik Lubis ini masih muda, berarti beliau ada jengkel dengan orang tuanya yang gemes itu maunya gitu, kayak gitu, gregetan lah istilahnya. Nah, itu muncul pada waktu bangun tidur, itu bisa muncul. Tetapi kalau setelah bangun tidur ini berapa menit, ya setengah jaman, berapa menit sampai setengah jam, sakit di tumit itu hilang. Besok bangun tidur lagi ada lagi, tapi berapa menit atau setengah jam hilang. Begitu lagi. Nah ini nggak apa-apa, adik Lubis, insya Allah itu nggak apa-apa, disyukuri aja. Itu tipikal kalau jin yang di tubuhnya, khususnya yang ada di perutnya, di tulang belakangnya, di kakinya mulai keluar, tidak apa-apa, karena ada proses berapa menit sampai beberapa setengah jam itu hilang. Nanti dia besok pagi gitu lagi, itu proses dari Allah Ta'ala yang kalau kita sering mendengar kalau sakit itu menggugurkan dosa itu loh Pak Haji. Nah, itu sebenarnya adalah seseorang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, biasanya dimunculkan sakit ya, tipe sakitnya kayak gitu. Jadi hanya sakit bangun tidur, nanti beberapa menit hilang. Besok bangun tidur lagi muncul lagi. Nah itu sakit yang menggugurkan dosa yang begitu, bukan yang geletak di rumah sakit, diinfus ke sana kemari, bukan itu. Masih bisa aktivitas. Kayaknya sesak nafas tapi masih bisa aktivitas sehari-hari. Kayaknya capek sekali jalan bisa, itu bisa.
Nah itu ciri-cirinya seperti itu dan nggak sakit gitu. Kontrol ke dokter normal semua organ. Nah itu insya Allah seperti itu. Nggak usah takut. Nah, ini kenapa Tony Sri ada benjolan dilakukan lutut bagian paha, bahkan bagian kaki ya. Iya, cuma ini kakinya kiri apa kanan nggak diomongin ya Pak. Oke, benjolan pada lekukan lutut. Ya, insya Allah ya disebabkan karena hobinya nyuruh, tapi yang disuruh belum jalanin dan jengkel marah dan marahnya diem. Nah itu seperti itu. Hobinya nyuruh, tapi yang disuruh itu kalau nggak jalanin, yang nyuruh marah tapi diem. Nah itu nanti ada benjolan dilakukan lutut. Dan itu mohon ampun aja pada Allah Ta'ala dan jangan diulang lagi yang seperti itu, jangan. Insya Allah nanti bisa hilang. Karena anak berarti orang tuanya ya. Ini 5 tahun. Oh 5 tahun. Oh ini orang tuanya berarti. Orang tuanya hobinya nyuruh orang tuanya lagi. Orang ada. Iya, nyuruh kakek atau neneknya. Iya itu. Jadi nggak boleh, jangan ya, jangan. Kalau pokoknya orang tuanya si adik siapa? Ponisri. Adik Ponisri kan belum umur 5 tahun nih. Orang tuanya, ayah atau ibunya itu hobinya nyuruh kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak jalanin jengkel, marah tapi diem. Nah itu nanti muncul benjolan di paha dekat tekukan lutut. Insya Allah seperti itu dan itu jangan. Gimana caranya itu bisa hilang? Minta ampun kepada Allah Ta'ala, mohon maaf kepada orang tua yang begitu-gituin. Terus setiap hari insya Allah nanti itu hilang. Pada adik Ponisri insya Allah mudah-mudahan hilang. Ya, mudah-mudahan itu hanya kelenjar, bukan tumor yang kanan ya. Oh itu ibunya, dia punya anak 5 tahun, ada kecil mau divaksin. Kalau ada kutil di wajahnya ini, insya Allah biasanya ini salah satu orang tuanya pingin sekali menginginkan sesuatu atau pingin sekali eksis istilahnya. Pingin sekali eksis, tapi tidak dikeluarin, jadi diem. Eksis gimana di masyarakat? Di keluarga dulu, kalau ini bisa di keluarga ya, ingin eksis, ingin tampil, ingin unek-uneknya itu dihargai atau ya itu saya anggap ingin eksis, diwongke atau apa. Nah itu seperti itu. Nah itu kayaknya ke orang tua. Dan kayaknya orang tua tidak mengizinkan waktu itu sehingga ada ganjelan di sini. Nah ini kalau ganjelan itu kan ada unsur jengkel ya. Nah itu nanti masuk ke anaknya bisa muncul kutil di muka, beberapa kutil itu, nah itu muncul. Nah nanti mohon ampun benar nasihat saya ini benar-benar diamati. Intinya adalah kalau momennya ini hanya kurang lebihnya ya. Kalau nanti ibu atau bapak itu betul-betul paham, oh iya saya pernah begini, kira-kira mohon ampun di titik itu. Terus menerus dan minta maaf dengan orang tua. Mudah-mudahan itu bisa diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, kutilnya bisa hilang. Insya Allah hanya itu aja. Diputus sama tunangannya karena petonnya nggak bagus, dianggap oleh calon mertuanya nggak bagus. Nah kalau ini Mbak Dwi Nur Kafidatun ini, kalau memang diputus sama pacarnya, saya kasih nasihat, cari Hasan. Pasti tidak memutus. Ini mau diaminin atau enggak ya? Jangan. Oh, jangan. Tapi jadi ST ya, jadi ST. Jadi intinya sudah. Apapun bentuknya, kalau nggak jadi nikah, kalau persoalannya ada temannya lagi itu menurut wetonnya nggak bagus, ya sudah itu batal, itu karena Allah aja, bukan karena weton ya, karena Allah. Barangkali memang Mbak Dwi Nur Kafidatun ini bisa aja memang nggak berjodoh dengan beliau. Ya nggak apa-apa, terima aja. Cari Haji Hasan ya. Ini Indra 7 tahun, ini sudah 14 bulan.
Yang mau kencing pelendung apanya ya? Oh, burungnya. Kayaknya begitu. Oh, Melendung. Kayaknya waktu kecil saya pernah itu. oh ininya. Oh, jadi bukan kulupnya, itu lengket. Oh iya, kulupnya lengket. Ini saya pernah lihat. Itu tidak apa-apa, insya Allah. Itu kalau dokter biasanya infeksi. Nah, kalau ada infeksi di situ biasanya kan keraket itu Pak Haji. Keraket, jadi ada nanah yang tidak begitu kelihatan. Ada cairan luka, di situ ada luka biasanya, dan dia netes dan itu ngunci. Jadi seperti kalau kita luka itu loh Pak Haji, itu kan biasanya ada cairan bening itu, nah itu yang mengunci. Itu bisa dari infeksi, bisa rata-rata infeksi lah luka ya. Nah ini lukanya dari mana? Saya kasih cerita bahwa kulupnya ini itu berhubungan dengan mulut. Berarti itu hampir sama dengan sariawan. Berarti kalau mirip dengan sariawan berarti salah satu orang tuanya si Ade Indra ini, salah satu ya, ini kalau bicara nyelkit. Kalau bicara nyelkit, nyelkit, apa nyelkit itu nggak enak lah kalau didengar, itu nyelkit. Nah itu coba nanti berubah, insya Allah itu hilang sendiri dan sembuh. Insya Allah sembuh tanpa obat, insya Allah nggak apa-apa kalau itu. Ya itu kalau bicara nyelkit, belajar untuk tidak nyelkit dan kemudian mohon ampun kepada Allah Taala. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa sembuh. Terakhir tentang GERD. Tentang GERD. Oh GERD. Gastro apa itu? Gastro-indo. Terakhirnya disease kalau nggak salah itu. Gastro-indo-grosir karena sering belanja di Indo-grosir. Harus penyakit kekurangan duit. Jadi GERD ini rata-rata kalau teman-teman dokter itu bilang GERD, ini saya ceritain ya guys, teman-teman beriman, saya ceritain GERD atau asam lambung, insya Allah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama punya ilmu, yang kedua kena sihir, udah itu aja. Cara ngobatinya, nah ya ada dua ini berarti. Satu, dimohonkan orang yang menyihir bagaimana? Ayo, sekarang saya ajak untuk belajar. Kalau ada pelajaran, harus ada ujian. Cari jawaban kalau kena sihir, YouTube saya atau YouTube-nya Ustadz Haji Hasan Bisri. Itu ada, cari boleh di mana aja. Yang kedua ilmu, cari sekarang ujiannya. Untuk melepas ilmu gimana caranya? Saya sudah mengajarkan. Di MNC saya ajarkan doanya, di YouTube saya ajarkan doanya, di YouTube-nya Haji Hasan Bisri juga saya ajarkan. Ayo cari. Cari itu adalah salah satu bukti ikhtiar di hadapan Allah Ta'ala. Kenapa saya nggak memberikan? Karena itu banyak di YouTube. Jangan hanya begini aja. Ya, harus cari. Ini pelajaran pertama. Pelajaran berikutnya ya. GERD itu ada dua. Satu ada ilmu, yang kedua ada sihir. Itu kunci sudah. Dan GERD itu nggak bisa disembuhkan kecuali dua ini harus dikeluarkan. Hanya dua. Ya. Insya Allah dicari, pokoknya dicari. Ayo senang lihat acara YouTube kita ya lagi. Amin. Itu sahabat beriman dan para dulur semua, kita sudah ngobrol banyak dapat ilmu. Kita nggak gini nih tadi, tapi gini ngambilnya. Jadi tangannya nggak di bawah tapi di atas juga, tapi minta. Kalau gini sahabat Danu malu, jadi saya mintanya begini. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Yang lain mudah-mudahan tidak terkena hal yang semacam yang mencegah berakhlak yang baik, bertauhid yang benar dan selalu jaga diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.